you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Moon, tell me if I could send up my heart to you. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine, all mine. Hai, perkenalkan nama saya Reni Iklima dengan NPM 24130079. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategi teknik dalam bimbingan dan konseling. Keterampilan bimbingan dan konseling. Nah, keterampilan bimbingan dan konseling merupakan landasan fundamental yang memainkan peran krusial dalam membentuk individu, masyarakat, bahkan dunia. Dalam konseling terdapat 4 keterampilan utama, yakni keterampilan komunikasi, kedua keterampilan diagnostik, 3 keterampilan motivasi, dan yang terakhir keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dibagi menjadi 2 lagi loh, yaitu ada keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal. Keterampilan komunikasi verbal penting dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, keterampilan komunikasi nonverbal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, berperilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. 2. Perilaku komunikasi nonverbal yang menggunakan tubuh seperti kontak mata, postur tubuh, atau isyarat. Yang ketiga, ada perilaku komunikasi yang menggunakan media bunyi, misalnya dengan nada suara dan kecepatan bicara. Yang terakhir, perilaku komunikasi nonverbal dalam sesi konseling memanfaatkan lingkungan yang meliputi jarak, kesan pakaian, dan lokasi. Selanjutnya lagi ada keterampilan diagnostik. Untuk menerapkan keterampilan diagnostik dibutuhkan konselor yang berkompeten dalam mendiagnosis dan memahami klien dengan tetap memperhatikan kondisinya. Selanjutnya, ada lagi keterampilan memotivasi. Kemampuan untuk membantu klien melihat jauh ke depan dan memahami manfaat dari perubahan perilaku dan sikap menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan konseling. Nah, selanjutnya juga ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen memperhatikan suasana dan pengaturan fisik, mengatur waktu, mengatur proses untuk membantu klien merasa senang, dan mengidentifikasi serta menerapkan profesionalisme konselor merupakan ruang lingkup kemampuan manajemen. Nah, kali ini ada strategi bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan dan konseling merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan memberikan panduan dan dukungan bagi individu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, beberapa strategi yang umumnya diterapkan dalam pembimbingan dan psikoterapi, yaitu yang pertama ada thought stopping, merupakan teknik yang digunakan untuk membantu mengendalikan ketidakproduktifan kontrol seseorang. Yang kedua ada cognitive restructuring. Nah, ini digunakan sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan beberapa kasus. Yang ketiga ada systematic desensitization, merupakan teknik modifikasi perilaku yang berasal dari pendekatan perilaku. Selanjutnya ada modeling, pendekatan konseling yang melihat dari perubahan perilaku akibat meniru atau mencontoh orang lain. Menerangkan teknik bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan dan konseling adalah kumpulan strategi dan metode yang digunakan para konselor dan guru BK untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah, tantangan, dan perasaan yang mempengaruhi kesejahteraan. Nih, ada beberapa beragam teknik konseling yang dapat diajarkan kepada mahasiswa atau calon konselor. Yang pertama ada attending, 2 empati, 3 refleksi, 4 eksplorasi, 5 teknik parafrasa, 6 memberikan pertanyaan terbuka, 7 memberikan pertanyaan tertutup, 8 dorongan minimal, 9 interpretasi, 10 mengarahkan, 11 menyimpulkan, 12 memimpin, 13 fokus, 14 kontroversi, 5 menjernihkan, 16 diam, 17 mengambil inisiatif, lalu memberikan nasihat, dan pemberian informasi, dan yang terakhir adalah merencanakan.
Sekian penjelasan singkat saya mengenai keterampilan pendekatan, strategi, dan teknik dalam bimbingan konseling. Saya ucapkan terima kasih.